سل الشام عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي كان يعلم الصحابة القرآن. سل الشام عن المؤذن الهمام عن بلال بن رباح رضي الله عنه. سل الشام عن أكثر من 700 صحابة دخلوها أو سكنوها أو قاتلوا على أرضها أو ربما تبينوا فيها. أيها الناس، Palestina merupakan negeri yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejumlah nabi dan rasul diketahui pernah mengunjungi atau bahkan menetap di sana. Sebut saja Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, serta Nabi Isa. Bahkan Nabi Muhammad singgah terlebih dahulu di Masjid Al-Aqsa saat melaksanakan perjalanan panjang menuju langit tertinggi, yaitu Isra wal Mi'raj. Bila dilihat dari sisi perspektif sejarah, ada begitu banyak peristiwa penting yang pernah terjadi di bumi Al-Quds. Berikut ini paparan singkat tentang sejarah panjang yang melintasi negeri ini hingga masa awal abad ke-21. Pada tahun 3000 sebelum Masehi, setelah banjir besar menimpa kaum Nabi Nuh, umatnya menyebar ke berbagai wilayah. Bangsa Kan'an adalah bangsa pertama kali yang mendiami bumi Palestina. Pada tahun 2000 sampai dengan 1500 sebelum Masehi, istri Nabi Ibrahim, Siti Hajar, melahirkan anak yang diberi nama Ismail. Istri Nabi Ibrahim yang lainnya, yaitu Siti Sarah, melahirkan anak yang bernama Nabi Ishak. Putra yang pertama itu menurunkan bangsa Arab, sedangkan yang kedua menurunkan Nabi Yakub, sosok yang bergelar Israel. Nabi Yakub mempunyai 12 orang anak. Salah satunya ialah Yusuf yang kemudian menjadi bendaharawan negara Mesir. Ketika musim paceklik, Yakub dan 11 putranya meninggalkan Palestina dan bermigrasi ke Mesir. Inilah awal mula di mana bangsa Israel meninggalkan tanah Palestina. Pada tahun 1550 sampai dengan tahun 1200 sebelum Masehi, politik di Mesir berubah. Bangsa Israel dianggap sebagai masalah bagi negara Mesir. Raja setempat yang bergelar Fir'aun menjadikan mereka sebagai budak. Pada tahun 1200 sampai dengan 1100 sebelum Masehi, Nabi Musa memimpin bangsa Israel meninggalkan Mesir, mengembara di Gurun Sinai menuju tanah yang dijanjikan. Janji itu tunai asalkan mereka sendiri yang konsisten taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Bani Israel diperintahkan oleh Allah untuk memasuki tanah Filistin atau Palestina, mereka justru membangkang. Bahkan sampai hati mereka berkata, sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran, "Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi ada orang yang gagah perkasa di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini." Pada tahun 1000 sampai dengan 922 sebelum Masehi, secara mengejutkan Bani Israel dapat mengalahkan Goliat atau Jalut dari Filistin. Tokoh mereka dalam hal ini adalah Nabi Daud. Daud lalu dijadikan Raja Israel. Pada puncak jayanya, wilayah kerajaannya membentang dari tepian sungai Nil hingga sungai Eufrat di Irak. Pada masa Daud ini, Masjid Al-Aqsa kembali dibangun. Pada tahun 922 sampai dengan 800 sebelum Masehi, Nabi Daud kemudian digantikan putranya, Nabi Sulaiman. Sepeninggal Sulaiman, Israel dilanda perang saudara yang berlarut-larut. Akhirnya kerajaan itu terbelah menjadi dua, yakni bagian utara bernama Israel yang beribu kota di Samaria, adapun bagian selatan bernama Yehuda, beribu kota di Yerusalem. Pada tahun 800 sampai dengan 600 sebelum Masehi, Bani Israel melenceng dari ajaran tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada mereka. Kerajaan Israel hancur usai diserang kerajaan Assyria. Peristiwa ini diabadikan pula dalam Al-Quran surat Al-Maidah serta Injil pada kitab Raja-Raja pertama dan kitab Raja-Raja kedua. Pada tahun 600 sampai dengan 500 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda dihancurkan lewat tangan Nebukadnezar II dari Babilonia. Dalam Injil kitab Raja-Raja dinyatakan mereka tidak mempunyai hak lagi atas Yerusalem. Mereka diusir dari kota itu dan lalu dipenjara di Babilonia. Dalam Al-Quran surat Al-Isra disebutkan Bani Israel dua kali berbuat keonaran, dan setiap kali hal itu dilakukan mereka akan dikalahkan. Dalam Taurat dan buku The Testament of Moses disebutkan kekalahan pertama mereka alami saat berperang melawan Raja Asyiri Salmaneser kedua, atau
yang telah disebutkan tadi, Nebukadnezar II dari Babilonia dari timur. Apapun kekalahan kedua terjadi saat kedatangan Kaisar Romawi Titus dan Hadrian antara tahun 70 sampai 135 Masehi. Roma menghancurkan sinagog, rumah-rumah ibadah Yahudi. Pada tahun 500 sampai dengan 400 sebelum Masehi, Cyrus dari Persia meruntuhkan Babilonia dan mengizinkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Pada tahun 330 sampai dengan 322 sebelum Masehi, Israel diduduki Alexander Agung dari Makedonia, Yunani. Ia melakukan Helenisasi terhadap bangsa-bangsa taklukannya. Bahasa Yunani menjadi bangsa resmi Israel sehingga Injil pun mereka tulis dalam bahasa Yunani dari sebelumnya berbahasa Ibrani. Pada tahun 300 sampai dengan 190 sebelum Masehi, Yunani dikalahkan Romawi. Palestina pun dikuasai Imperium Romawi. Pada tahun 1 sampai dengan 33 Masehi, Nabi Isa aktif berdakwah. Sejumlah tokoh Yahudi berkonspirasi dan memfitnah sang Nabi sebagai penghasut yang membahayakan kuasa Romawi. Pada tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Pada tahun 638 Masehi, di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, seluruh negeri Palestina dimerdekakan dari penjajah Romawi. Seterusnya, seluruh penduduk Palestina, Muslim maupun non-Muslim, hidup aman di bawah pemerintahan Khalifah. Kebebasan beragama dijamin sepenuhnya. Pada tahun 700 sampai dengan 1000 Masehi, wilayah Islam meluas dari Asia Tengah, Afrika hingga Spanyol. Di dalamnya, bangsa Yahudi mendapatkan peluang ekonomi dan intelektual yang sama. Pada tahun 1076 sampai dengan 1200 Masehi, Yerusalem dikepung oleh tentara salib dari Eropa. Pada tahun 1099, tentara salib menguasai Yerusalem, namun kemudian Palestina berhasil direbut oleh panglima Islam, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187 Masehi. Pemerintah berlangsung hingga tahun 1260 Masehi. Kemudian pada tahun 1798 Masehi, pemimpin Perancis Napoleon Bonaparte mengatakan bangsa Yahudi bisa dipererat bagi tujuan-tujuan Perancis di Timur Tengah. Wilayah itu secara resmi masih di bawah Khalifah Islam. Pada tahun 1897 Masehi, Theodor Herzl menggelar Kongres Yahudi Sedunia di Basel, Swiss. Peserta Kongres 1 Zionis mengeluarkan resolusi bahwa umat Yahudi tidaklah sekedar umat beragama, namun adalah bangsa dengan tekad bulat untuk hidup secara berbangsa dan bernegara. Mereka meminta Sultan Hamid II dari Khalifah Turki Utsmani untuk memberikan izin bagi Israel mendiami Palestina. Sultan Hamid II menegaskan tidak akan melepaskan bumi Palestina kendati nyawa menjadi taruhannya. Pada tahun 1916 Masehi, ketika pecah Perang Dunia Pertama, tentara sekutu atau Inggris menguasai Palestina. Yahudi Jerman berkomplot untuk merebut Palestina. Pada tahun 1917 Masehi, Menteri Luar Negeri Inggris keturunan Yahudi Arthur James Balfour dalam deklarasi Balfour memberitahu pemimpin Zionis Inggris Lord Rothschild bahwa Inggris akan memperkokoh permukiman Yahudi di Palestina dalam membantu pembentukan tanah air Yahudi. 5 tahun kemudian, Liga Bangsa-Bangsa atau Cikal Bakal PBB memberi mandat kepada Inggris untuk menguasai Palestina. Pada tahun 1947 Masehi, PBB merekomendasikan pemecahan Palestina menjadi 2 negara, Arab dan Israel. Pada tahun 1956 Masehi, Israel dibantu Inggris dan Perancis menyerang Sinai untuk menguasai terusan Suez. Pada tahun 1964 Masehi, para pemimpin Arab membentuk organisasi pembentuk Palestina atau PLO, Palestine Liberation Organization. Dengan ini secara resmi nasib Palestina diserahkan ke pundak bangsa Arab Palestina sendiri dan tidak lagi menjadi urusan umat Islam. Masalah Palestina direduksi menjadi persoalan nasional bangsa Palestina sendiri. Pada tahun 1988 Masehi, tanggal 15 November 1988, berdiri pemerintahan negara Palestina di Algeria, ibu kota Aljazair, dengan bentuk negara republik parlementer. Ditetapkan bahwa Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara dengan presiden pertamanya adalah Yasir Arafat. Pada tahun 1998 sampai dengan 2002, konflik terus terjadi. Israel terus menggempur Palestina. Sebuah usul perdamaian saat ini adalah peta menuju perdamaian yang diajukan oleh 4 serangkai Uni Eropa, Rusia, PBB, dan Amerika Serikat pada 17 September 2002. Bahkan upaya perdamaian ini tak dihiraukan oleh Israel.